Pemirsa, putusan MK terkait batas minimum usia Capres-Cawapres akan dibacakan pada Senin besok. Putusan ini begitu dinanti karena menyangkut nasib Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Jokowi yang didorong menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Mata publik tertuju kepada lembaga tinggi negara, Mahkamah Konstitusi, yang pada hari Senin 16 Oktober 2023 dijadwalkan akan membaca putusan gugatan Undang-Undang Pemilu terkait uji materi Pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum terkait batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden. Perkara ini menarik perhatian karena permohonannya disebut-sebut mengandung motif politik praktis untuk meloloskan putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, menjadi bakal calon wakil presiden. Gibran yang saat ini menjadi wali kota Surakarta lahir pada 1 Oktober 1987. Saat Pilpres diselenggarakan pada Februari 2024, usia Gibran adalah 37 tahun. Jika mengacu pada ketentuan pasal 169 huruf Q yang mengisyaratkan usia Capres dan Cawapres minimal 40 tahun, maka Gibran belum cukup umur. Kelihatan benturan kepentingannya, putusan yang hari Senin nanti mungkin akan dikabulkan sehingga diturunkan usia cawapresnya menjadi 35 atau misalnya dibikin kalimat misalnya atau pernah menjabat jabatan wali kota sebelumnya, maka akan semakin terang situasinya bahwa ada benturan kepentingan yang luar biasa. Nah, ini yang sebenarnya berbahaya sekali karena kita berbicara dua hal nih. Yang pertama, Mahkamah Konstitusinya akan semakin diolok-olok, tapi bukan sekedar takut dengan meme ya, karena udah beredar kan ya Mahkamah Keluarga. Tapi lebih dari itu, ini legitimasi pengadilan. Padahal justru pengadilan inilah yang nanti juga akan memeriksa perkara-perkara semua hasil pemilu, pilkada, pileg, dan pilpres. Jadi bahaya betul kalau legitimasinya minimal. Yang kedua juga, kalau ini dikabulkan hari Senin, berarti kita seperti mengukuhkan dinasti politik melalui yudikatif. Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana memprediksi MK bakal mengabulkan permohonan tersebut. Tak ayal, jika benar MK mengabulkan permohonan ini, maka ada upaya meloloskan seseorang maju di Pilpres 2024. Permohonan ini terkait langsung dengan potensi Gibran Jokowi, Gibran Rakabuming Raka untuk terbuka peluangnya menjadi calon presiden dan wakil presiden. Orang mengatakan kan bukan hanya Gibran, tapi kita sudah melihat dengan terang bagaimana di ruang-ruang publik itu sudah muncul dan menjadi pembicaraan sebagai calon wakil presiden itu bukan privilege banyak orang, hanya 1, 2, tidak sampai 5 nama yang selalu muncul dalam proses itu, sehingga kalau ini masih dibantah tidak terkait dengan putra presiden, menurut saya jadi absurd. Sebelumnya, salah satu hakim MK Saldi Isra menyoroti dasar gugatan uji materi terkait batas minimum usia Capres dan Cawapres dalam Undang-Undang Pemilu. Klausul open legal policy dalam gugatan Undang-Undang Pemilu tentang batas usia Capres dan Cawapres seharusnya dikembalikan kepada pemerintah dan DPR sebagai pihak yang membentuk undang-undang. Pertanyaan besar kami sebetulnya, mengapa kok didorong ke 35, tidak ke 30 misalnya, atau ke 25? Karena kalau kita baca konteks perbandingan, Pak Habibur Rahman, ada negara tuh yang usia 18 loh. Itu kan ada setting politik yang berbeda, kebutuhan yang berbeda. Tapi itu sama sekali tidak dieksplisitkan setting politik dan kebutuhan politik apa yang menyebabkan kita harus mengubah batas usia minimum itu. Nah, tolong dieksplisitkan juga Pak Habibur Rahman, supaya kita mahkamah ini paham kenapa itu harus diubah. Karena selama ini benar kata Pak Habibur Rahman dan DPR dan pemerintah, soal angka itu open legal policy, kecuali ada alasan yang membenarkan untuk menerobos itu. Ketua MK yang juga adik ipar Presiden Joko Widodo, Anwar Usman, menyebut putusan uji material tersebut sudah final. Adapun pembacaan putusan MK itu
hanya berselang 3 hari sebelum masa pendaftaran Capres-Cawapres ke KPU yang dibuka pada 19 hingga 25 Oktober 2023. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.